Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aji Putra Guston, 2. Suhailatun Nadia, 3. Dwi Suryani, dan yang keempat Erna Faulina akan mempresentasikan mengenai materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi jika secara terminologinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Jadi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, yang diantaranya yaitu pertama Profesor Wan Usman. Beliau mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu Munajat Danu Saputra, yang dimana beliau memaparkan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Yang ketiga yaitu Sumarsono. Beliau mengatakan wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Jadi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan yang mengenai gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur, wadah, isi, dan tata laku dari wawasan Nusantara. Yang keempat yaitu Samsul Wahidin, yang dimana beliau mengatakan wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, maupun bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagadra. Yang kelima yaitu Muhammad Panggabean. Menurut Muhammad Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Yang keenam yaitu Sabarti Akadiah MK. Beliau mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta UUD 45 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan martabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Yang ketujuh yaitu Sri Janti Kailan dan Ahmad Jubaidi. Menurut tiga para ahli tersebut mengatakan wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45, yang dimana sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, pembahasan tentang fungsi wawasan Nusantara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan
pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, fungsi Wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, yaitu fungsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai wawasan pembangunan, yaitu fungsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu fungsi Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya, Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Di antaranya, yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa, yang tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Kemudian yang keempat, yaitu asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilakukan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab, kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Yang keenam dan yang terakhir ini adalah asas kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara.
Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari dan mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era ini. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu negara yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasi yang dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya untuk masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. B. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. C. Pemberdayaan masyarakat. Memberi peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning.
Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN, kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kasus wawasan Nusantara. Kasus 1. Mengenai ketahanan nasional. Sipadan dan Likitan yang kini telah menjadi milik Malaysia menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep wawasan Nusantara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat. Maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Kasus 2 mengenai kewilayahan. Kasus penambangan pasir untuk wilayah negara lain yang mengakibatkan persoalan batas laut antara Indonesia dengan Singapura. Penambahan luas wilayah darat secara otomatis akan menambah klaim wilayah mereka. Maka wilayah laut Indonesia secara otomatis akan berkurang. Dengan kata lain, negara Singapura melakukan ekspansi teritorial secara tidak langsung terhadap wilayah laut Indonesia. Aktivitas penambangan pasir laut memiliki banyak dampak negatif. Kerusakan yang muncul salah satunya adalah perubahan morfologi dasar laut menjadi tidak beraturan. Perubahan itu secara langsung mengganggu kehidupan biota laut dan lingkungan di dalamnya, seperti ekosistem dan abrasi. Kasus 3 mengenai kebudayaan. Negeri jiran Malaysia melakukan tindakan yang membuat gerah bangsa Indonesia. Negara tetangga yang masih serumpun itu melakukan klaim bahwa tari pendet yang berasal dari Bali merupakan tarian yang berasal dari Malaysia. Padahal tari pendet sudah menjadi tarian upacara keagamaan di Bali selama ratusan tahun, dan kini telah menjadi tarian selamat datang khas Bali. Sebelumnya Malaysia juga telah mengklaim beberapa budaya bangsa Indonesia sebagai atas kekayaan intelektual mereka. Sebut saja batik Solo, reog Ponorogo, angklung Sunda, serta wayang kulit dari Jawa Tengah. Seorang budayawan Malaysia mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Malaysia merupakan usaha untuk melindungi khasanah budaya Melayu dari klaim Barat. Negara-negara Eropa memang sangat tertarik dengan eksotika budaya Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia tidak setuju dengan pernyataan itu. Tari pendek misalnya jelas tarian tersebut berasal dari Bali. Maka pemerintah wajib melindungi tari pendek dari klaim negara manapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.